Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Siang juga kepada Pak Abi yang sedang menonton. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan dari mara penyakit kita. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Pak Alwi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang akuntansi manajemen. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Dimulai dari saya sendiri, nama saya Afan Adam sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya Emil Desnadi sebagai pembaca. Saya Mr. Dianto sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Adha sebagai pembaca 3. saya Asrul Mubarak sebagai pemateri keempat. Saya Muhammad Ali sebagai pembaca keempat kelima. Saya Sabini Sinali sebagai pembaca keenam. Baik, tanpa basa-basi kita mulai saja. Pertanyaannya, jelaskan tujuan umum sistem informasi akuntansi manajemen. Adakah yang bisa menjawabnya? Baik, kepada Amida saya persilakan. Ya, jawabannya, tujuan umum dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada manajer dan pengambil keputusan dalam organisasi untuk membantu mereka mengambil keputusan yang baik. Baik, terima kasih kepada Yuda atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memulai soal kedua yang dijawab oleh Mr. Dianto. Kepada beliau saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Jawabannya, Jelaskan siklus dari akuntansi manajemen. jawabannya 1. Langkah pertama dalam siklus akuntansi manajemen adalah perencanaan. Dalam tahap ini, manajer menentukan tujuan dan sasaran bisnis serta membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana tindakan tersebut mencakup perencanaan anggaran, perencanaan biaya, perencanaan proyek, dan lain-lain. Poin kedua, langkah kedua adalah pelaksanaan rencana yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Dalam tahap ini, manajer dan karyawan melakukan tugas dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan meliputi pembelian bahan baku, produksi produk atau jasa, dan penjualan produk atau jasa. Poin ketiga, pengukuran kinerja. Dalam tahap ini, manajer mengukur kinerja bisnis terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup mengukur laba rugi, neraca, pengukuran kinerja operasional, dan analisis kerja keuangan lainnya. Poin keempat adalah pelaporan. Dalam tahap ini, manajer membuat laporan keuangan yang terkait dengan kinerja bisnis dan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat berupa laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan lainnya yang digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengelola bisnis dengan lebih baik di masa depan. Dan mungkin itu saja jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Selanjutnya saya persilakan kepada Ade untuk menjawab pertanyaan 3. Dan soalnya yaitu jelaskan pengertian perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan dan berikan contohnya. Contohnya. Jawabannya, perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks bisnis, perencanaan melibatkan menentukan tujuan jangka panjang dan pendek perusahaan, serta merumuskan rencana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh realnya, perencanaan dalam perusahaan adalah membuat rencana strategi jangka panjang untuk memperluas bisnis dan memasuki pasar baru. Yang kedua,
Pengendalian adalah proses untuk memantau kinerja dan aktivitas yang terkait dengan rencana dan melakukan koreksi jika diperlukan. Pengendalian juga melibatkan pengukuran hasil yang dicapai, membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi apakah kinerja telah mencapai standar yang diharapkan. Contoh realnya pengadilan dalam perusahaan adalah melakukan evaluasi kinerja karyawan secara rutin untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif tindakan dari sejumlah pilihan yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan evaluasi risiko, kelayakan, dan keuntungan dari setiap pilihan, serta mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan penting dalam bisnis karena mempengaruhi arah dan strategi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Selanjutnya saya persilakan kepada Asrul untuk menjawab pertanyaan keempat, yaitu jelaskan perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab. Salah satu perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terletak di tujuannya. Yang pertama, tujuan akuntansi keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk pemangku kepentingan eksternal sebagai investor, kreditor, dan pemerintah. Sedangkan tujuan akuntansi manajemen adalah untuk memberikan informasi akuntansi yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Itu aja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ahmad untuk menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan di bisnis yang Anda ketahui dan berikan contoh. Saya akan menjawab dari pertanyaan moderator. Yang saya ketahui, bisnis yaitu ada 3. Yang pertama, e-commerce, berbelanja dan menjual produk dengan jasa melalui platform online. Contohnya seperti Amazon, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dan yang kedua, e-marketing, menggunakan internet untuk memasarkan produk dan jasa dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan logistik, sistem manajemen rantai pasokan seperti atau supply chain yang digunakan secara online seperti pengiriman barang melalui aplikasi jasa kurir seperti Grab, Express, dan GoSend. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada Adil untuk menjawab pertanyaan ke-6. Pertanyaannya ialah jelaskan pengertian direct tracing, private tracing, allocation, serta berikan contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Direct tracing adalah teknik untuk mengidentifikasi kesalahan atau masalah dengan melihat langsung aliran kode program dalam aplikasi. Dalam direct tracing, kita dapat melihat setiap baris kode yang dieksekusi oleh program saat aplikasi berjalan. Teknik ini sering digunakan dalam debugging dan profil aplikasi. Contohnya, jika Anda mengalami masalah dengan aplikasi Anda, mungkin saat Anda menekan tombol submit dan formulir, Anda dapat menggunakan direct tracing untuk melihat baris kode mana yang dieksekusi saat tombol tersebut ditekan, sehingga Anda dapat mengidentifikasi masalahnya dan memperbaikinya. Dan yang kedua, driver tracing adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang cara penggunaan driver pada sistem. Driver tracing dapat memberikan informasi tentang waktu yang dihabiskan oleh driver dalam penyelesaian tugas-tugas tertentu, serta kinerja sistem saat menggunakan driver tertentu. Contohnya, ketika Anda memperbarui driver untuk kartu grafis, Anda dapat menggunakan driver tracing untuk memeriksa kinerja kartu grafis tersebut. Anda dapat membandingkan waktu yang dihabiskan oleh kartu grafis sebelum dan sesudah memperbarui driver untuk melihat apakah perbaikan terjadi atau tidak. Dan yang ketiga, allocation adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada alokasi memori di dalam komputer. Ketika program dieksekusi,
Ia membutuhkan memori untuk menyimpan variabel, fungsi, dan data lainnya. Allocation adalah proses di mana memori dialokasikan untuk program. Contohnya, ketika Anda membuat variabel dalam program Anda, program akan mengalokasikan memori untuk menyimpan nilai variabel tersebut. Jika variabel tersebut adalah integer, maka program akan mengalokasikan memori yang cukup untuk menyimpan nilai integer. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Habib atas jawabannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab sendiri. Yang nomor 7, jelaskan harga pokok produksi, biaya non-produk, dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, harga pokok produksi atau bisa dibilang HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. HPP digunakan untuk menghitung harga jual suatu produk atau jasa dan menentukan margin keuntungan. Contoh HPP, seorang produsen baju memiliki biaya bahan baku sebesar 15.000, biaya tenaga kerja langsung 13.000, dan biaya overhead pabrik 200.000. Maka HPP dari baju tersebut adalah 1 juta. Yang kedua, biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, termasuk HPP dan biaya operasional lainnya seperti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya distribusi. Contoh biaya produksi ialah seorang produsen sepatu memiliki HPP sebesar 300.000, biaya pemasaran sebesar 50.000, biaya administrasi sebesar 30.000, dan biaya distribusi sebesar 20.000. Maka total biaya produksi sepatu tersebut adalah 400.000. Yang ketiga, biaya non-produk adalah biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi barang atau jasa, seperti biaya administrasi, biaya sewa, dan biaya listrik. Contoh biaya non-produk, sebuah perusahaan memiliki biaya sewa kantor sebesar 10 juta, biaya listrik sebesar 2 juta, dan biaya administrasi sebesar 5 juta. Maka total biaya non-produk perusahaan tersebut adalah 17 juta. Sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. But even with my